Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, NIM 19053060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 SMA pada semester 1, yaitu dengan kompetensi dasarnya, mengklarifikasi ketenagakerjaan. Nah, pada tujuan pembelajaran saat ini, yaitu siswa dapat diharapkan untuk memahami pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan cara untuk mengatasi pengangguran. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengangguran itu. Nah, pengangguran itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang berusia produktif, yang belum memiliki pekerjaan, mampu serta siap untuk bekerja, dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, pengangguran di sini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada menurut lama waktu bekerjanya, di mana menurut lama waktu bekerjanya ini penganggurannya dapat juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ada alasan tertentu. Nah, pengangguran terselubung ini mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah tidak kesesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan ataupun lainnya. Kemudian jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran terbuka, di mana pengangguran terbuka ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tidak ada kecocokan antara lapangan pekerjaan dengan keahlian yang dimilikinya. Kemudian jenis pengangguran yang ketiga yaitu ada setengah menganggur, di mana pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya hanya sedikit, yaitu tidak sesuai atau kurang dari 35 jam per minggu. Dengan demikian penghasilan mereka kadang tidak mencukupi. Kemudian jenis pengangguran yang kedua yaitu menurut sebab terjadinya. Menurut sebab terjadinya ini pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan keterampilan pekerja kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh dari pengangguran struktural ini yaitu pekerja digantikan oleh robot atau tenaga mesin sehingga terjadilah pengangguran struktural. Nah, yang kedua yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini yang merupakan jenis pengangguran yang berkaitan dengan kehidupan atau siklus ekonomi di sebuah perusahaan. Akibatnya, karyawan akan di-PHK atau terjadi pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Pengangguran ini disebabkan oleh turunnya permintaan barang dan jasa secara drastis, sehingga mau tidak mau perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja di perusahaan mereka. Kemudian jenis pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi saat seorang pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Jenis pengangguran friksional juga bisa terjadi saat seorang pelajar sedang mencari pekerjaan dan saat seorang pekerja dipecat. Intinya label. Selanjutnya, jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran musiman, di mana pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim, seperti musim panas, musim hujan, badai, dan lain-lain. Nah, contoh dari pengangguran musiman ini yaitu nelayan. Nelayan tidak bekerja untuk menangkap ikan apabila terjadi hujan badai di laut, maka nelayan pada saat ini akan terjadi pengangguran. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab pengangguran. Nah, penyebab pengangguran yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk yang cepat akan menciptakan banyak pengangguran dan meningkatnya angkatan kerja tidak diseimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Kemudian, penyebab pengangguran yang kedua yaitu angkatan kerja, di mana angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kemudian, penyebab pengangguran yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang tinggi tidak diimbangi dengan keterampilan dan pendidikan dari pencari kerja akan menyebabkan pengangguran.
Selanjutnya, penyebab pengangguran yang keempat yaitu tidak adanya kecocokan upah antara pencari kerja dengan perusahaan. Karena tidak semua perusahaan dapat memenuhi upah yang diminta dari pencari kerja. Kemudian, penyebab pengangguran yang terakhir yaitu tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha sendiri. Dengan tidak adanya keinginan untuk membuka usaha sendiri dan memilih untuk mencari pekerjaan sendiri dan meminta bantuan dari orang lain. Kemudian, kita akan membahas tentang cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa pasar kerja. Dengan cara ini yang terbaik yaitu dengan mensosialisasikan mengenai lapangan pekerjaan secara nasional maupun daerah dan pemberian informasi terkait lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian, cara mengatasi pengangguran yang kedua yaitu menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Cara ini yaitu dengan mengembangkan industri rumah tangga sehingga akan mampu menyerap tenaga kerja. Nah, dengan demikian juga akan dapat mengurangi pengangguran. Kemudian, cara mengurangi pengangguran yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, di mana cara ini yaitu dengan melaksanakan pelatihan kerja yang bersertifikasi nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang keempat yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan di Indonesia naik, maka akan dapat bersaing dengan dunia kerja, sehingga juga akan mengurangi pengangguran. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan peluang bagi para pencari kerja. Selanjutnya, yang keenam yaitu mendirikan pusat latihan kerja, kemudian mendorong investasi dan memperluas lapangan pekerjaan misalnya dengan cara mendirikan industri-industri yang sifatnya padat karya. Nah, sekian materi yang kita bahas hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.